apa yang saya sampaikan di sini, tema berdagang bisa sinkron dengan hal kerajaan surga. Mungkin kita membutuhkan jembatan-jembatan pikiran kita untuk menjangkaunya, karena memang di sini hal rohani, hal kerajaan surga itu tidak bisa kita menemukan secara langsung dalam naluri kita, nalar kita, rasio kita untuk menemukannya. Membutuhkan jembatan. Nah, jembatan-jembatan inilah, makanya itu yang disebut, Yesus katakan tadi, perumpamaan. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan beberapa kali Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, salah satunya di sini kita menemukan bagaimana seseorang menemukan kerajaan surga itu sedang terpendam di sebuah ladang. Ini Yesus menyampaikan hal ini. Saudara, kalau kita mau melihat apa yang disebut harta terpendam, yang disebut harta saja itu sudah menyenangkan. Apalagi kalau harta itu tidaklah punya siapa-siapa, dia terpendam, ya, lalu ditemukan orang. Nah, saudara, kalau kita melihat cerita ini atau informasi ini, maka ini diangkat oleh Yesus bahwa memang harta terpendam itu di bumi ini ada. Kalau kita menggali ladang entah berapa meter ke bawah, bisa kita menemukan harta. Nah, namun harta-harta yang ada di bumi ini memang tingkatannya berbeda. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang besar sekali. Namun di sini Yesus memperlihatkan bahwa harta yang terpendam di sebuah ladang ini ternyata besar sekali. Dan itu dikatakan itu sebanding dengan kerajaan surga. Sama seperti, jadi besarannya sama seperti kerajaan surga. Jadi kalau kata perumpamaan ini dianggap sebanding, ya, istilah perumpamaan homoios itu sebanding atau sama seperti. Jadi lalu dikatakan lagi, karena begitu besar dia menemukannya, lalu dia pergi menjual seluruh harta miliknya. Tentunya harta miliknya tidak sebanding dengan apa yang dia temukan. Nah, jadi di sini perumpamaan ini membawa alam pikiran manusia, kita yang mendengar dan membacanya, bahwa memang sebesar apapun kekayaan manusia di bumi ini, bila dibandingkan dengan kerajaan surga kekayaannya, sungguh jauh berbeda. Ya, tidak ada apa-apanya. Orang terkaya, seluruh manusia di muka bumi yang semuanya orang kaya, mengumpulkan seluruh kekayaannya, lalu dibandingkan dengan kerajaan surga, jauh sekali. Masih tidak ada perbandingannya. Ya, ini, jadi kalau kita melihat fakta itu, memang seperti itu. Namun kalau kita mau melihat perumpamaan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus membukakan alam wawasan kita. Bagaimana kerajaan surga itu bisa ditemukan. Ya. Walaupun itu bagaikan harta yang terpendam. Jadi kerajaan surga itu sebenarnya kalau dibuka berdasarkan apa yang Yesus katakan seperti harta terpendam, memang sepertinya seolah-olah tidak ada kerajaan surga. Seolah-olah tidak bisa kelihatan dengan mata. Tapi dia ada, sedang terpendam. Ini. Jadi terpendamnya inilah yang dikatakan perlu ada orang menemukannya. Nah, bagaimana menemukannya itu? Manusialah yang memang betul-betul harus fokus
di mana harta terpendam itu ada. Dia harus mempunyai nalar cara berpikir. Saya yakin harta terpendam itu ada di bumi ini. Tapi di mana sih letaknya? Nah, ini. Dia perlu menggerakkan seluruh potensi dirinya untuk mencari persis di mana letaknya. Nah, inilah sebenarnya wawasan yang Tuhan mau bukakan kepada kita yang mendengarkannya. Bahwa perlu kita manusia ini serius dan yakin bahwa perlulah kita manusia ini mengarahkan hati kita, potensi diri kita kepada harta terpendam itu. Selama manusia tidak mengarahkan fokus potensi dirinya untuk mau mencari harta terpendam itu, tidak akan pernah dia ketemu. Karena namanya dipendam. Tidak terbuang atau berhamburan di pinggir jalan dan gampang ditemui. Tidak. Dia terpendam. Dan dipendam itu berapa dalamnya pun tidak tahu. Yang jelas dia terpendam. Nah, saudara-saudara, ini kita mau melihat mengerti kerjaan surga berdasarkan perumpamaan ini. Nah, jadi yang jelas bahwa itu terpendam, kita mau memahaminya. Lalu kemudian dikatakan, namun sekalipun terpendam, ada orang menemukannya. Ya, jadi kerjaan surga tidak selamanya hilang atau tidak bisa ditemukan oleh manusia, pasti ditemukan. Nah, dalam perjalanan sejarah manusia inilah yang Yesus memperlihatkan bahwa pasti ada manusia menemukan kerajaan surga. Lalu kemudian dia melihat dan menggalinya, katakan dia terpendam, dia mulai serius. Lalu kemudian dia katakan, aku karena sudah menemukan harta yang begitu besar ini, yang kalau dibandingkan dengan hartanya di bumi yang dia sudah dapat selama dia bekerja, mungkin dia bekerja seperti yang tadi berdagang sejak dia umur 30 sampai 80, 50 tahun berdagang, dia sudah mengumpulkan sekian miliar. Kalau kondisi uang sekarang kita pakai saja miliar rupiah. Harta bendanya dia sudah memilikinya semua. Fasilitas-fasilitas dia memiliki dari hasil kerjanya dia. Tapi setelah dia menemukan harta terpendam itu, dia malah menjual yang dia sudah punyai dari hasil kerjanya dia berdagang atau bekerja entah mungkin 50 tahun, dia menjualnya kembali. Saudara, dia menjualnya kembali demi apa? Dia mau membeli sebuah atau sebidang tanah di mana dia menemukan di situ harta terpendam itu ada. Nah, jadi inilah sebuah konsep bagaimana manusia itu berdagang. Berdagang dengan kerajaan Allah, itulah seperti itu. Dia mendapat keuntungan. Jadi sebenarnya konsep berdagang berbisnis ini orang ingin mencari untung. Jadi kalau dia menjual dia punya seluruh kekayaannya itu, mungkin kita tidak bisa menjumlahkan berapa total dia dapat dari hasil penjualan kekayaannya dia yang dia sudah bekerja selama entah mungkin 50 tahun. Dia menjualnya. Kemudian hasil jualannya itu, uangnya dia pakai untuk membeli tanah di mana di situ dia telah menemukan harta terpendam. Dan kemungkinan tanah itu bukan punya dia, punya orang lain yang tidak ketahui bahwa di bawah tanah itu ada harta terpendam. Dia membeli tanah itu. Bisa saja orang yang menjual tanah itu, dia berkata sekian, atau dihitung-hitung harganya cocok dengan seluruh kekayaan yang dijual. Dia beli. Kemungkinan seperti itu. Dia menjual dan dia mendapatkan tanah itu. Dan ternyata dia mengalihkan seluruh kehidupannya ke sebuah bidang tanah yang di dalamnya ada harta terpendam. Menurut konsep kerajaan surga, orang ini beruntung. Dia memang tidak mempunyai harta yang lain yang dia sudah jual tadi.
yang di mata manusia berkata mungkin saja orang ini kok gila. Dia sudah memiliki segalanya. Bayangkan, boleh kita katakan dia punya mungkin villa, dia mungkin punya kapal pesiar, mungkin dia punya sejumlah mobil-mobil mewah. Bisa saja dia mempunyai bisnis-bisnis perhotelan. Dia menjualnya semua. Katakanlah demikian kita kalau ingin berbicara tentang orang kaya. Dia menjual semua. Lalu hanya membeli sebidang tanah yang berkata bahwa mungkin itu tidak juga luas. Lalu mata manusia melihat betapa orang ini menyia-nyiakan hidupnya, kemewahan yang dia punyai. Dia menjadi seorang yang hanya memiliki sebidang tanah tanpa mempunyai fasilitas yang lain. Nah, ini pemandangan seperti ini yang perlu kita kaji menurut Yesus. Yesus berkata, ini orang ini berlaku seperti itu, membeli. Jadi dia tampil seperti orang biasa. Katakanlah dia tidak berpakaian seperti yang semula. Mungkin dia dikatakanlah seorang konglomerat juga. Kalau dipandang dia dihormati di mana-mana, dan perjalanan hidupnya selalu memberikan gambaran kemewahan-kemewahan. Tetapi kali ini setelah dia menjual itu, dia menjadi orang biasa sederhana. Tetapi dia lebih mementingkan ini benda di dalam bawah tanah ini. Kalau dikelola, ini jumlahnya, nilainya jauh lebih besar dari yang dia telah jual. Membuat dia lebih kaya lagi. Ini harus kita lihat. Ini bagaimana kerajaan surga ini mempunyai sebuah kapasitas yang memang jauh lebih besar ketika orang menemukannya dibanding dengan jumlah tahun yang dia kerja. Kalau dia bekerja 30 tahun atau 50 tahun, atau dia dapat hanya menemukan harta terpendam ini hanya dalam setahun, untungnya begitu besar sekali. Nah, ini kita melihat ada unsur keuntungan di dalam kerajaan surga. Jadi itu kerajaan surga adalah sebuah karya Tuhan memberikan keuntungan kepada manusia yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, ini kita memperhatikan sisi yang pertama, bahwa tanah ini ternyata ada harta terpendam. Namun yang kedua, kita beranjak kepada perumpamaan yang kedua. Dikatakan begini, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Sama halnya hal kerajaan surga seperti mutiara. Jadi mutiara ini ditampilkan, saudara, sebelum emas itu muncul sebagai benda mulia atau yang berharga. Sebenarnya secara alamiah mutiara jauh lebih berharga. Dan mutiara itu memperlihatkan keindahan bendanya itu sungguh mempesona manusia dan bisa membahagiakan manusia ketika manusia memandang benda itu. Menambah nilai sukacita, semangat hidup ketika manusia memiliki satu mutiara yang kecil, tetapi di dalam kualitas benda itu ketika dilihat itu memberikan sebuah daya imajinasi yang begitu tinggi sehingga membuat orang yang sedih menjadi bersukacita. Mungkin saja kalau kita menemukan orang sedang mengalami banyak pergumulan di dunia ini, banyak kesakitan, banyak masalah yang menindih. Tetapi dalam satu waktu, dia menemukan satu mutiara saja. Semua kepedihan, semua keburukan, pengalaman pahit yang dia alami bertahun-tahun langsung lenyap hilang di hari itu ketika dia menemukan mutiara. Saudara, benda ini memang ajaib. Dapat merubah orang yang berduka menjadi sukacita. Dapat merubah orang yang minder menjadi bangga.
karena benda ini. Dan karena semua orang merasa benda ini berharga, akhirnya ada orang yang menginginkan membeli benda ini berapapun besar harganya. Nah, makanya di sini seorang pedagang dikatakan di sini. Demikian pula di sini dikatakan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Tentunya pedagang ini, kalau dalam bahasa Yunani dikatakan dia ini seorang pedagang yang di dalam bahasa Yunani dikatakan emporos. Emporos ini artinya seorang pedagang besar. Dia bukan pedagang jualan kecil-kecilan. Dia seorang yang katakan kalau berdagang dalam partai-partai yang besar. Ya katakanlah apa saja. Jadi dia hanya berbisnis dalam jumlah yang besar. Tentunya kalau orang pedagang yang besar seperti ini, dia bermodal besar dan tentunya hasilnya juga kaya. Namun kenapa dia mencari mutiara? Dia ingin membeli mutiara yang sekecil gini, berapapun besar harganya. Kenapa dia mencari mutiara? Ternyata mutiara itu memberikan keindahan bagi dirinya dan membuat dia sukacita melebihi kekayaan yang dia punyai. Sekalipun dia sudah punya kekayaan itu, tidak bisa memberikan dia kebahagiaan sebelum dia mendapatkan sebuah mutiara yang sekecil. Maka dia mencari mutiara itu. Siapakah yang mempunyai mutiara? Dia ingin membelinya. Lalu dia, kalau digambarkan, dia menemukannya. Dia menjual seluruh yang tadi keuntungan yang dia sudah dapat dari hasil dagangnya yang besar. Dia jualnya semua demi membeli mutiara satu. Jadi saudara, sekarang kalau kita ukur kayak tadi konglomerat yang tadi punya kapal pesiar, punya hotel, punya villa, punya sejumlah-jumlah kendaraan mewah, dijualnya untuk membeli sebuah mutiara kecil gini. Sebanding dan menurut bisnis manusia tidak sebanding. Tapi kerajaan surga itu jauh lebih menguntungkan dia membeli mutiara. Karena apa? Seorang kaya kalau hatinya terluka, tidak bisa disembuhkan dengan mobil mewah. Tidak bisa disembuhkan dengan kekayaan yang lain yang begitu banyak. Tetapi ketika dia mendapatkan mutiara, dia melihat mutiara ini, hatinya yang duka menjadi sukacita. Hatinya yang pahit menjadi segar kembali. Tubuhnya yang sakit barangkali, yang dia derita, tidak ada obatnya, bisa sembuh ketika melihat mutiara itu. Ini keajaiban. Jadi kerajaan surga ini menyangkut hal-hal ajaib. Ya saudara, Yesus mengajarkan ini memperlihatkan keajaiban. Bahwa manusia memang membutuhkan sebuah keajaiban untuk pemulihan hidupnya, jiwa pribadinya. Jadi disinilah kita mau memperlihatkan atau memperhatikan berdagang di sini. Bahwa kita lebih membeli kerajaan surga untuk keuntungan jiwa kita. Lalu kita menjual yang tidak berguna. Ya, inilah konsep hitung-hitungan kerajaan surga. Lebih baik saya mendapatkan sukacita dari Tuhan daripada seluruh kekayaan dunia ini yang tidak memberi sukacita. Ini konsepnya berdagang menurut Injil kerajaan surga. Jadi kerajaan surga di sini nilainya itu menyangkut jiwa. Bukan menyangkut tubuh kita. Jadi jiwa manusia itu sangat berharga, jauh lebih besar dari seluruh kekayaan yang ada di bumi ini. Maka jiwa itu sangat diperjuangkan. Orang mencarinya. Bagaimana saya menemukan jiwa saya supaya tentram aman. Supaya jiwa saya ini tidak merana. Bagaimana jiwa saya ini penuh sukacita. Jiwa saya ini tidak mengalami sebuah tekanan-tekanan yang begitu mendalam, baik depresi maupun apa saja yang menyakitkan. Ini jadi perumpamaan ini menyangkut kerajaan surga, menyangkut jiwa hidup seseorang, jiwa manusia. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini, kedua hal ini sudah bisa kita mengerti bahwa berdagang adalah sebuah pemilihan keuntungan yang menyangkut jiwa kita.
berdagang di dalam dunia kekekalan. Artinya kita tidak bisa memilih dua hal. Saya memilih sukacita, tapi juga memilih kekayaan dunia ini. Tidak bisa. Pasti ada salah satu yang dibuang. Itulah sebabnya orang ini berkata, lebih baik aku jual kekayaan yang aku punya, sudah dapat di apa yang dapat dipandang oleh mata manusia. Aku menjualnya, aku melepaskannya, lalu membeli yang ini, yang membawa sukacita, yang membawa kehidupan saya ini lebih berarti dan berkualitas. Nah, inilah yang disebut sikap. Memilih satu. Tidak bisa dua-dua. Demikian halnya seorang pedagang yang ini. Dia menjual semuanya untuk membeli mutiara. Nah, ini saudara, memang kalau kondisi sekarang ini, kalau kita mau melihat mutiara dalam bentuk fisik, seringkali orang menganggapnya mutiara biasa. Mutiara yang ada sekarang ini memang seringkali orang menilainya, tidak mungkin lah, karena harga mutiara yang satu butir ini itu antara 300.000 sampai 3.400.000 satu butir. Ya, jadi mereka lihat kualitasnya. Kalau mutiara itu mutiara yang diternak di air tawar, itu kualitasnya harganya rendah. Tapi kalau mutiara yang diternak di bawah kedalaman dasar laut paling dalam, itu harganya 3 juta lebih satu butir. Itu saya melihat di Wikipedia informasi. Di situ harga mutiara. Nah, tapi kalau dilihat memang kalau harganya begitu murah, kenapa hanya satu butir 3.400.000? Saya menjual miliaran, saya melihat sukacita hanya 3.400.000. Tidak mungkin lah, tidak seimbang. Informasi ini untuk kekinian. Tetapi informasi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini bersifat kekekalan. Kalau mutiara yang hanya dikatakan tadi boleh melihat ada sukacita, ini benar bisa terbentuk. Tapi kalau mutiara yang dari kerajaan surga berbeda, dia tidak bisa dihargai dengan hanya miliaran. Seisi dunia ini pun tidak bisa mengukurnya dengan satu butir mutiara kerajaan surga. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang Yesus sampaikan bahwa kerajaan surga itu begitu indah, begitu berharga bagi jiwa manusia. Jadi orang yang bijaksanalah mereka yang akan mencari kerajaan surga, sekalipun kekayaan di dunia ini dia lepaskan, dia jualkan untuk mendapatkan kerajaan surga. Inilah yang menjadi klimaks daripada perumpamaan ini. Tuhan mau menyampaikan perumpamaan ini supaya orang mengambil keputusan untuk membeli atau memiliki kerajaan surga ketimbang harta kekayaan di dunia ini. Itulah yang disebut Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Yesus Kristus menawarkan selalu keberuntungan hidup manusia, di mana kerajaan surga itu didapatkan, dimiliki oleh setiap orang. Maka Yesus datang dengan penuh kasih menawarkan kerajaan surga itu. Yesus datang ke dunia mengajarkan kerajaan surga. Namun Yesus sendiri berkata bahwa di dalam dirinya setiap orang akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang percaya pada Yesus Kristus, mereka pasti menemukan kerajaan surga. Disinilah yang menjadi rahasia kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan, jadi dia adalah tokoh dalam kerajaan surga. Dia mengajarkan kerajaan surga dengan perumpamaan yang begitu sederhana, sehingga itu bisa dimengerti, bisa difahami bahwa kerajaan surga itu sebenarnya mudah didapat. Dan itu sudah dibukakan. Yesus Kristus membukakan itu. Yesus Kristus menyatakan bahwa manusia dapat memilikinya. Tidak akan bisa tersimpan selama-lamanya. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, di dalam melihat semua ini, maka
kita akan beralih profesi. Bukan lagi menjadi seorang yang berdagang benda-benda duniawi, tapi kita menjadi seorang pedagang hal rohani. Ya saudara, kalau kita sudah menemukan Yesus Kristus, itu akan membuat kita bersuka cita, membuat kita berubah, membuat kita mengambil sikap yang baru, sikap yang lama kita lepaskan. Semua yang penuh seluk-beluk kekuatan-kekuatan manusia, kita lepaskan. Dan kita masuk ke dalam sebuah cara baru yang disebut menemukan. Saudara, kalau kita menemukan itu berarti kita itu menjadi orang yang diberkati. Orang yang tidak lagi bersusah payah untuk menggerakkan seluruh potensi dirinya atau kekuatannya untuk mendapatkan lagi apa yang masih dicari. Tapi menemukan itu adalah sesuatu yang begitu enak. Menemukan kerajaan surga. Inilah yang memang kita harus sadari. Setelah kita percaya Yesus Kristus, saudara, kita telah menemukan namanya harta terpendam. Setelah kita percaya Yesus, saudara, kita telah terlibat yang disebut membeli mutiara itu. Sadarlah saudara-saudara. Jadi di dalam diri kita sudah ada mutiara ya, karena kita sudah membelinya. Dan kemudian kita sudah mendapatkan harta yang terpendam. Itulah kebenaran kerajaan Allah yang Yesus sampaikan bahwa di dalam dirinya manusia akan mendapatkan kekayaan yang terpendam. Manusia akan mendapatkan harta yang berharga, yaitu mutiara. Jiwanya akan bersuka cita senantiasa. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan itu, tidak mungkin kita menjualnya lagi. Tidaklah mungkin kita menjual sebidang tanah yang kita sudah dapatkan harta terpendam itu. Jadi, sebuah kesimpulan, ketika kita sudah menemukan itu, percaya kepada Yesus, tidak mungkin lagi kita meninggalkan Yesus. Tidak mungkin lagi kita mengalihkan perhatian kita kepada yang lain di luar Yesus. Inilah sebuah konsekuensinya. Ya, jadi memang di dalam perjalanan hidup kita, hidup di dunia ini, kita mencari sesuatu yang berharga. Kita telah dipertemukan dengan Yesus. Yesus telah membuka harta itu. Di dalam dirinya itulah kekayaan Allah. Dan kita sudah menerimanya. Peliharalah itu. Itu hartamu yang begitu besar. Memang mungkin kita tidak akan bisa seperti orang kaya yang ditampilkan di sini, seorang pedagang besar, emporos ini. Dia seorang bisnismen besar. Tetapi bisa saja kita orang-orang yang bekerja berpuluh-puluh tahun dengan menghasilkan mungkin sebuah rumah saja, ya, yang bisa ditinggali, itu pun sebenarnya kekayaan. Itu menjadi sebuah perhatian kita bahwa di dalam Yesus kita mendapatkan jauh lebih besar. Maka ketika kita sudah mendapatkan itu, tetaplah dengan kekayaan yang engkau temukan dalam Yesus. Nah, ini yang menjadi sebuah perbandingan, sebuah hitung-hitungan, berdagang. Jadi kita berdagang di sini, kita buat perhitungan, keuntungan yang kita dapat di dalam Yesus. Engkau telah mendapatkan keuntungan yang besar. Dan ini menyangkut kerajaan surga. Dan peliharalah itu. Dan ini sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan supaya kita yang mendengarkannya mengerti bahwa kehendak Tuhan di dalam perumpamaan ini, bahwa peliharalah apa yang telah kau terima, yang kau temukan, yang dibukakan Tuhan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus itulah kekayaan yang kau temukan. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang bijaksana. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang mengerti ada harta kekayaan di dalam Yesus. Ada harta yang terpendam dalam Yesus itu.
Kejarlah itu. Dan raihlah itu. Saya sampaikan kepada saudara, kejarlah, carilah Yesus. Engkau akan menemukan harta yang terpendam. Engkau akan mendapatkan benda-benda berharga, mutiara yang membuat engkau sukacita, yang membuat engkau bangga dengan hidup ini. Bahwa hidup ini tidak ada yang bisa menghibur engkau, hanya Tuhan. Itulah benda-benda berharga, mutiara. Jadi saudara-saudara, ini akan menghiasi kehidupan manusia di muka bumi. Perjalanan manusia akan menjadi lebih baik, lebih bahagia ketika menemukan harta yang terpendam ini dan benda-benda berharga ini. Baiklah, kita terus masuk ke dalam kekayaan Allah, kerajaan surga di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sungguh